buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent the end in. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Filza Malianovira dari ISK Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Silahkan Bapak Ibu mengisi polling yang muncul pada layar. Boleh silahkan isikan pollingnya untuk mengetahui apakah sudah mempunyai hasil talent DNA dan juga siapa yang baru pertama kali hadir di ASMI. Bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA.
Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan Coach Dudi sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Mas Muhammad Fadal Irfan. Beliau adalah seorang guru bahasa Arab di Milbos, Bogor. Tema kita pada pagi hari ini adalah si handal yang doyan tampil. Izin saya menyapa dahulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Coach Dudi dan Mas Fadel, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Fira, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Oke, baik. Siap, terima kasih. Izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 dan bottom 5 talent dari Mas Fadel. Top 10-nya adalah significant, accountable, goal getters, genuine, courageous, competitive, structure, self-confident, forgiving, dan advisor. Bottom 5-nya yaitu generous, caring, decisive, directive, contemplative. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 talent maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa tergambar di bintang tamu hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan mengunjungi www.talentdna.me atau scan barcode di slide berikut. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Dudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia, talented people berjumpa kembali di Zoom ataupun di Facebook dari Dr. Ari. Hari ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Fadel. Saya sapa dulu beliau. Mas Fadel, apa kabar? Alhamdulillah, baik Coach Dudi. Alhamdulillah. Talented people kita lihat tadi di dalam top talent dan juga bottom talent Mas Fadel ada yang berwarna biru, baik di top ataupun di bottom. Kalau di top ada significant, goal getter, competitive, self-confident. Di bottom ada directive, ada kontemplatif. Ada juga berwarna merah. Di top 10 ada accountable, structured. Di bottom ada decisive.
Kemudian ada warna kuning, di top 10 ada genuine, courageous, forgiving, advisor, generous, dan caring. Bagaimana penjelasannya kita akan simak video dari Dr. Ari. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, and people, ini hasil daripada talent DNA-nya Mas Fadel. Ada gambaran diri lengkap, hal yang menjadi top talent-nya, dan juga hal-hal yang menjadi bottom talent-nya. Oke, sebelum kita diskusi panjang dan ngobrol santai dengan Mas Fadel berkenan untuk membacakan hasil daripada talent DNA-nya Mas Fadel. Talent dan bottom 5 saya. Ya, bismillah. Top 10 talents yang saya miliki ada 10. Yang pertama signifikan, ya accountable, goal getter, genuine, courageous, competitive, structure, self confident, forgiving, dan yang terakhir ada advisor. Dan untuk bottom 5 ada generous, caring, decisive, directive, dan yang terakhir kontemplatif. Ya. Gambaran singkat tentang diri saya dari 10 talents. Yang pertama, saya mampu berkontribusi dan memberikan dampak, memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawab, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta menjalin hubungan dekat dalam jangka panjang. Saya juga mampu mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, menjadi yang terbaik di antara yang lain, merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Hal lain, saya juga mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta memberikan masukan atau nasihat kepada orang lain. Dan hal yang perlu saya perhatikan di bottom 5 saya bukan seseorang yang secara alami membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain. Memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta mengidentifikasi situasi dan mengambil. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, memahami diri dan makna situasi yang terjadi secara mendalam. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fadel. Talent People, kita sudah dengarkan gambaran diri dari Mas Fadel, seorang pengajar di Milbos. Mas Fadel, kita ngobrol santai saja ya. Nanti Talent People juga akan merespon di chat, silahkan dari obrolan kita, baik di Zoom ataupun di FB. Mas Fadel boleh kenalan dulu dengan para Talent People yang hadir, baik di Zoom ataupun di Facebooknya Pak Ari. Silakan Mas Fadel. Ya, bismillah, perkenalkan Talent People. Nama saya Muhammad Fadil Irfan. Ya, saya akan memperkenalkan secara singkat siapa saya. Saya ini pertama ya mengemban pendidikan tingkat mahasiswa di
sekolah STIPI Makfiroh, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Nah, di situ saya mengambil prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kok dari MPI bisa menjadi guru bahasa Arab? Nah, ternyata pas saya masuk di situ, belajar kurang lebih hampir 5 tahun, karena mayoritas dosen saya ketika itu yang ada di sekolah tinggi itu dari Timur Tengah. Makanya di situ untuk kuliahnya selama 5 tahun, karena 1 tahun pertama itu pendidikan bahasa Arab. Tahun kedua sampai tahun selanjutnya itu sudah menggunakan bahasa Arab. Nah, setelah itu karena STIPI ini mempunyai kerjasama sama sekolah yang bernama MTS MA Milbos yang berada di Bogor. Jadi setelah selesai dari kuliah, kita langsung dikontrak ya untuk bisa mengajar di sekolah MTS MA Milbos. Dan akhirnya setelah saya lulus, saya berkenan untuk bisa berkontribusi mengajar bahasa Arab di sekolah MA Milbos. Kurang lebih seperti itu, Coach. Oh iya, dan saya juga alhamdulillah sudah berjalan dalam sesi ya belajar dan mengajar di MTS MA Milbos kurang lebih 3 tahun. Seperti itu. Baik, Mas Fadel. Terima kasih, kalian people. Mas Fadel ini seorang guru bahasa Arab di Milbos, Makfiroh Islamic Leadership Boarding School, MTSMA. Oke, Mas Fadel, ketika sudah selesai kan tentu tidak semua mahasiswa lulusan dari STIPI ini kan direkrut menjadi tenaga pengajar. Betul begitu ya? Hampir keseluruhan, kecuali yang memang ada beberapa yang tidak siap seperti itu. Hampir keseluruhannya memang menjadi bagian daripada Milbos, begitu ya? Oke, apa yang membuat Mas Fadel kemudian ingin juga berkontribusi, kan boleh jadi kan mengambil jalan yang berbeda, berkiprah di organisasi berbeda. Apa yang kemudian membuat Mas Fadel ingin tetap berada di situ dan kemudian menjadi pengajar, bahkan sekarang sudah 3 tahun ya? Ya. Jadi setelah lulus dari sekolah tinggi, saya pikir jalan yang terbaik untuk saya itu bagaimana saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya sudah dapatkan, karena masih hangat gitu, Coach ya. Betul. Di lain sisi juga saya ini mempunyai jiwa ya signifikan, senang berkontribusi. Supaya apa? Supaya ilmu yang saya dapat itu bisa bermanfaat ya, baik diri saya dan khususnya untuk orang lain. Di lain itu juga saya ingin mengasah skill, pengalaman saya sebelum nanti saya terjun di dunia lain pendidikan seperti itu, Coach. Dan ini juga mungkin menjadi ladang investasi saya baik di dunia dan juga di akhirat. Time to people, kita melihat ya perpaduan di antara signifikan karena ingin berkontribusi diulang, masih hangat, ingin berkontribusi kepada Milbos dan juga tadi suka dengan pekerjaan itu. Nah, Mas Fadel, ketika sudah berada di dalam kan tentu banyak hal-hal yang berlangsung di dalam organisasi ya. Seperti apa sih kiprah Mas Fadel di dalam Milbos ini, di MTSMA Milbos ini? Iya, karena saya ini bekerja di salah satu pesantren yang sifatnya berasrama, jadi 24 jam. Selain saya menjadi guru, saya juga merangkap ya beberapa jabatan. Yang pertama ya pasti guru, terus yang kedua itu ada namanya murabi, jadi kita menjadi santri di luar jam KBM. Halnya ada lakoh, yang kedua seperti halnya ada majlis-majlis ilmu dan yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada organisasi juga, Pak. Organisasi ini saya cukup banyak ya, cukup banyak. Yang pertama saya pernah mengemban amanat itu di bagian bahasa, dan yang kedua saya juga pernah cukup lama juga di bagian koperasi sekolah.
Dan yang terakhir, saat ini saya di Pramuka, Coach. Talented people, kita lihat ya kiprah beliau sebagai seorang yang memang punya talenta signifikan, plus accountable, plus juga goal getter, 3 teratas. Tadi kiprahnya banyak ternyata di pengajaran, tidak hanya sebagai guru tapi juga sebagai seorang murabi di koperasi gitu ya, di balai bahasa dan juga di pramuka begitu ya. Dan ketika di dalam perjalanan di beberapa unit kerja ini, Mas Fadel kan tentu berkolaborasi dengan orang-orang banyak begitu ya. Dan kemudian ketika terjadi kesalahan, hal-hal yang kurang berjalan semestinya, ataupun misalnya anak-anak pesantren, para santri yang melanggar aturan, seperti apa sih biasanya respon Mas Fadel? Jadi respon yang saya dan teman-teman lakukan jika ada santri atau siswa yang melanggar atau tidak berdisiplin, yang pertama kita akan melakukan pada siswa tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini tetap ada namanya konsekuensi gitu, Coach. Lalu kita lihat ini bagaimana komitmen anak tersebut. Jika yang sudah itu ya kita maafkan gitu, Coach, seperti itu. Jadi diproses sesuai dengan ketentuan adat, dan people kan dia orangnya structured ya, orangnya structured, kemudian udah maafkan aja karena di situ ada forgiving. Ada forgiving, tapi kalau ada kesalahan kan berani menegur ya langsung, ada courageous gitu. Mas Fadel orangnya memang suka ini ya, menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kampus ataupun sudah berada di MTS, MA-nya murabi, begitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Coach. Jadi baik di mahasiswa juga kurang lebih seperti itu. Saya pernah jadi bagian koperasi, saya juga pernah jadi bagian bahasa, dan akhirnya ketika saya jadi guru juga, karena saya mempunyai jiwa kompetitif ya, ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya saya ini bisa menjadi figur ya, atau leader. Makanya ketika di bagian bahasa saya alhamdulillah jadi leader utama yang anggota, dan setelah itu saya dipindah lagi ke bagian koperasi dan cukup lama di koperasi, sekitar 2 tahun. Setelah itu saya sekarang juga berada di Pramuka. Ya alhamdulillah semua yang saya emban amanat itu saya menjadi leader atau pemimpin gitu, Coach. Dan Mas Fadel ketika berada di antara banyak orang, baik itu di bahasa ataupun di pramuka ataupun di MTS MA Milbos ini, kalau menyampaikan sesuatu seperti apa biasanya? Apakah malu atau cukup percaya diri menyampaikan banyak hal tentang program kerja? Ya, jadi saya ini tipikal orang yang sebelum berbicara itu saya sudah prepare, karena saya structure ya. Prepare dulu ya. Itu ya di structure. Jadi kita sudah punya bahan sebelum kita terjun, sebelum berperang kita sudah menyiapkan amunisinya gitu, Coach. Sudah percaya diri seperti itu. Oh ya, jadi memang pede dan well prepare gitu ya, Mas Fadel. Memang talented people kalau pede kan ada di nomor 8. Beliau itu self confident dan well prepare ada di structure. Dan tadi kalau ada pelanggaran ya udah proses aja sesuai dengan prosedur yang ada, tapi setelah itu ya udahlah maafin aja, begitu ya Mas Fadel ya? Iya, seperti aja. Mas Fadel juga memang kalau ada tim kemudian dalam waktu luang seperti apa sih biasanya ketika memberikan arahan, menyampaikan banyak hal begitu, menasehati? Jadi namanya organisasi, untuk menjalankan tersebut kita butuh namanya ya briefing ya. Ada namanya kumpul pekanan untuk menjalankan program-program yang sudah kita setujukan di awal. Mulai kita mengadakan organisasi namanya proker semester seperti itu, Pak. Untuk bisa menjalankan, merealisasikan proker tersebut, kita ada namanya briefing pekanan. Nah, di situ kita menyampaikan gagasan-gagasan kita. Pertama
mulai dari saya menyampaikan gagasan, oke pekan ini kita mempunyai acara seperti ini, regulasinya seperti ini, ketentuannya seperti ini masukan dari saya seperti ini. Oke, dari sini ada masukan apa tidak? Dari sini jika misalkan ada masukan dari tim saya, jika ini mendekati dengan acara pada pekan ini dan lebih baik dari yang saya sampaikan, ya saya akan legowo gitu ya, terima. Oh, nerima gitu ya. Oke. Dan the people boleh ya berkomentar di dalam chat apa yang kemudian membuat seorang Mas Fadel ini tiba-tiba kalau ada keputusan kemudian dari timnya lebih baik, ya udah kita putuskan sesuai dengan kesepakatan tim karena keputusan lebih baik ya. Karena kalau kita lihat bottom talent-nya ada decisive. Mas Fadel itu decisive, artinya cukup waktu lama untuk memutuskan. Kemudian kalaupun nanti ada keputusan yang lebih baik didorong oleh tim, itu diambil keputusan itu. Begitu ya Mas Fadel ya? Iya. Mas Fadel, ketika orang meminta bantuan kepada Mas Fadel baik sebagai pimpinan, kemudian ataupun seorang rekan ya minta bantuan ke Mas Fadel, biasanya seperti apa sih respon Mas Fadel diminta bantuan? Ya kalau rekan ya sebaya gitu Coach, teman, itu kalau ada yang minta bantuan dan gak penting-penting amat, biasanya berat gitu. Berat ya? Berat untuk menerima. Apa yang karena membuat itu penting bagi dia dan saya rasa ini gimana gitu ya, kurang gitu. Jadi agak berat seperti itu Coach. Berat ya? Pimpinan, ya itu kita lihat dulu bagaimana permintaan dari pimpinan. Yang saya sanggupin saya yes, kalau enggak ya saya no gitu. Talented people boleh ya di dalam chat apa yang membuat Mas Fadel berat ketika diminta bantuan dari rekan gitu ya, banyak berpikirnya, kecuali dari pimpinan itu pun kan ya dilihat dulu gitu ya seperti apa urgensinya, karena memang di top 10-nya ada structured, jadi harus ngurut dulu, harus logik dulu, tapi kemudian di bottom talent Mas Fadel itu kan generous gitu, bukan Mas Fadel yang secara alami menyiapkan bantuan kepada yang lain, dan juga kelihatannya kan Mas Fadel orangnya signifikan dan kompetitif ya, sehingga memang ke orang itu kadang-kadang tidak menunjukkan sesuatu yang sifatnya empati, perhatian gitu ya Mas Fadel ya? Iya benar Coach. Gimana tuh Mas Fadel? Ya karena top 10 saya ini salah satunya itu ada kompetitif, karena mungkin terlalu berlebihan, jadi lihatlah itu bottom 5 saya ini orang yang generous, jadi berat gitu ya untuk diminta bantuan, dan caring juga, jadi karena terlalu tinggi blind spotnya dari top 10-nya ini ada kompetitif, jadi ya kurang peduli gitu Mas. Namanya orang ketika ingin bersaing ya, ya itu biasanya kurang care terhadap ya baik teman atau yang lainnya seperti itu Coach. Dan ketika Mas Fadel memutuskan, memang Mas Fadel harus ini ya, memang logiknya dapat, kemudian secara aturan juga memang pas berdasarkan aturan-aturan yang ada, dan kemudian perlu waktu yang agak lama memang ketika memberikan keputusan dan arahan kepada tim. Begitu Mas Fadel ya? Iya. Gimana Mas Fadel? Yang sudah saya tadi sampaikan juga, saya ini kurang lihai, kurang pandai ya, cekatan dalam memberi keputusan, butuh banyak masukan-masukan dari tim, karena kan saya structure ya gitu. Dan saya tahu kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini belum terstruktur gitu Coach. Gimana survei struktur ya, kita melihat bagaimana langkah-langkah yang dipunyai oleh teman saya dan saya seperti itu Coach. Karena memang talented people di Zoom ataupun di FB, bottom talent Mas Fadel kan tadi ada generousnya di bottom, caringnya bottom, decisive dan directive-nya di bottom, sehingga kita lihat ya tadi kombinasinya. Dan Mas Fadel ketika ada kesalahan kan Mas Fadel memang
menegur aja langsung ya Mas Fadel, apalagi kalau kesalahannya itu terlihat melanggar aturan-aturan, langsung aja ngomong, begitu ya Mas Fadel? Ya, Mas. Dan memang jadi saya ini tipikal orang yang ketika ada yang salah di depan mata saya gitu ya, atau saya mendengar kesalahan, itu biasanya saya langsung to the point ke orang yang salah tersebut. Jadi tidak berlama-lama, apalagi membicarakannya di belakang gitu seperti itu. Kalau rekan ataupun atasan ada kesalahan gimana Mas Fadel biasanya? Kalau rekan ya hampir sama Coach ya. Kalau rekan Sama, ya, ya? kalau rekan, apalagi teman seperti itu ya, tapi beda dengan ada adabnya gitu kan. Bagaimana rekan, bagaimana teman, apalagi sama atasan. Jadi kalaupun ada hal-hal yang berjalan kurang semestinya, Mas Fadel straight to the point aja ya, talent people ya, tidak disimpan gitu. Apalagi kalau kita lihat bottom talentnya kontemplatif kan nomor 45 gitu. Kalau kemudian dipikirin, direnungin kan nggak begitu ya Mas Fadel, langsung aja ngomong gitu ya Mas Fadel ya. Iya. Langsung saja. Oke, talented people kita lihat ya, ternyata 10 top talent ini dan juga bottomnya memang Mas Fadel. Mas Fadel signifikan suka manggung gitu. Tapi orangnya accountable, memegang banyak peran di dalam organisasi. Tadi kan ketua pramuka, koperasi, kemudian balai bahasa, tidak hanya guru tapi sebagai murabi, kemudian suka dengan program kerja goal getter. Dan kalau Pak Mas ini kalau berteman memang ini ya long lasting ya Mas Fadel, betul ya? Iya, benar. Gimana Mas Fadel? Saya suka menjalin hubungan jangka lama. Jadi ketika saya kenal ini, saya follow up gitu kan. Ya so akrab gitu ya, sokap gitu. Sokap ya. Nah, supaya persahabatan ini berlanjut gitu Coach. Karena ketika persahabatan berlanjut ini ya kita tahulah itu memudahkan kita dalam berorganisasi, memudahkan kita dalam rezeki dan yang lainnya seperti itu Coach. Talented people kalau kita lihat kan ada Jinin ya. Jinin yang tadi disampaikan oleh Mas Fadel. Seorang Jinin memang kalau ada persahabatan, kemudian relationship itu dia memang jangka panjang. Bahkan kelihatan dari mahasiswa STIPI, kemudian tetap saja tuh melanjutkan kontribusinya di MTS, MA, Bagviro Islamic Leadership Boarding School yang memang ada koneksi, ada kaitannya dengan STIPI. Itu pun memang Jinin, betul ya begitu people. Iya, benar. Kemudian betul ya. Kemudian kalaupun ada kesalahan, Mas Fadel orangnya memang straight to the point, courage aja ngomong, nggak dipikir lama karena kontemplatif di bawah langsung aja. Gitu. Yang memang berpotensi kadang juga menyakitin orang nggak apa-apa ya Mas Fadel ya. Iya. Mau orang baper, mau orang kesinggung, mau orang nggak enak nggak apa-apa kan Mas Fadel ya. Iya benar Coach. Karena carringnya di bawah di 42 gitu. Di 42. Mas Fadel pun orangnya kompetitif tadi, inginnya menjadi yang terbaik gitu ya. Dan ingin manggung Mas Fadel ya. Kemudian kalau berpikir dia runut, structured, memutuskan juga structured, sehingga perlu waktu tuh, sehingga decisive-nya di bawah, directive-nya di bawah. Kemudian kalau ada di depan orang, beliau memang confident gitu, tampil di banyak orang. Kemudian tapi kalau ada kesalahan, dia memang Mas Fadel ini menegur straight to the point, tapi setelah itu ya udah maafin aja lah. Gitu Mas Fadel ya. Okay. Insya Allah. Dimaafkan dan kemudian dinasehati. Ya. Sementara kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, Mas Fadel langsung aja ngomong, Mas Fadel nggak dipikirin lama, karena kontemplatifnya 45. Orang kontemplatif kan lama mikir, di bawah mikir sendirian, baperan, diem lama, gitu kan. Tapi Mas saya udah aja straight to the point, courage ya. Sehingga memang disampaikan secara terbuka. Berarti Mas Fadel top 10 1 sampai 10, bottom talent 45 sampai 41 45 memang betul-betul menggambarkan Mas Fadel ya? Iya, hampir keseluruhan ya, Coach ya. Saya lihat ini menggambarkan ya sifat dan karakter saya kurang lebih seperti itu. Baik Mas Fadel. Talented people mungkin ada kesamaan dengan 10 yang talented people punya, ataupun 5 di bottom yang talented people punya, ada beberapa kesamaan. Kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh ya di dalam
Set. Teman-teman, saya nanti dalam 20 menit ke depan akan melakukan coaching dengan menggunakan 7 langkah talent DNA coaching, gitu ya, dengan Mas Fadel, gitu ya. Nah, kita lihat seperti apa dulu 7 langkahnya. Oke, langkah ini sangat mudah. Talented people bisa gunakan di dalam keseharian juga. Dan berikut adalah caranya. Jadi pertama, nanti saya akan bertanya dengan pertanyaan nomor 1. Tantangan apa yang sedang dihadapi saat ini? Talented people bisa melakukan hal yang sama kepada rekan, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada bawahan, gitu ya. Yang kedua, di antara talent DNA mana yang digunakan berlebih sehingga berpotensi menghambat pada nomor 1. Di langkah 3 nanti talent DNA dari 1-10 mana yang bisa digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Jawaban pada nomor 1 dan talenta pada jawaban nomor 2. Di langkah 4, di antara talent DNA bottom, mana yang berpotensi menghambat dalam mengatasi tantangan, jawaban pada nomor 1. Nah, di langkah kelima, nanti talent DNA 1-10 mana yang digunakan untuk mengatasi hambatan talent DNA bottom tersebut. Jadi meskipun kita punya bottom talent, tapi kita punya talent DNA yang bisa digunakan di top 10 kita. Nomor 6, nanti susun kembali talent DNA sesuai dengan tantangan yang ingin diatasi pada nomor 2. Kemudian tempel susunan baru dan bacakan berulang. Meskipun 7 langkah kelihatannya panjang, tapi sebenarnya sederhana. Kita akan lihat dari proses talent DNA coaching bersama Mas Fadel. Talent DNA people ngikut ya, supaya bisa melakukan hal yang sama. Oke, kita mulai dari yang langkah pertama. Mas Fadel, apa tantangan yang sedang Mas Fadel hadapi saat ini dan ingin segera diselesaikan? Silakan, Mas. Iya, tantangan yang saya hadapin karena saya sedang berorganisasi supaya bisa lebih maksimal untuk menjalankan. Saya butuh teamwork ya, kerjasama tim. Nah, ini masih problem, Coach. Jadi saya masih kurang bisa membawa tim untuk bekerja sama seperti itu, Coach. Oke, jadi tantangannya membangun tim yang solid ya, begitu ya? Tentu kalau tim solid, satu visi, satu misi, satu frekuensi. Memang seperti apa sih kondisi saat ini? Jadi kondisi saat ini, ketika ingin menjalankan suatu plan, pekanan seperti itu, Coach, ini lebih bergantung dengan ketua seperti itu, Coach. Oke. Jadi lebih dominan dari ketua. Nah, anggota ini mungkin saya yang salah juga, tidak memberikan ruang untuk bisa berkontribusi. Nah, maka ini saya butuh Coach bisa membangun kerjasama. Oke, jadi kesalahan Mas Fadel tadi disampaikan karena tidak memberikan ruang gitu ya untuk turut berpartisipasi ke dalam sehingga membuat tim rasanya kurang begitu solid, satu visi, satu misi, satu frekuensi. Oke, Mas Fadel ada lagi nggak tantangan di samping itu? Ya, di lain itu juga karena saya sebagai guru, tantangan saya menyajikan materi di kelas yang menarik. Ya, nah, jadi ini salah satu ya tantangan saya, masalah saya kurang bisa mengemas materi menarik dan disukai oleh siswa, khususnya dalam pelajaran saya seperti itu. Oke, tantangan kedua adalah tentu ingin menjadi guru yang lebih profesional gitu ya, dengan mampu memberikan atau menyajikan materi yang lebih menarik. Oke, tantangan lainnya apa Mas Fadil? Ya Coach, mohon maaf. Tantangan lainnya apa lagi Mas Fadil? Tantangan lainnya itu saya ingin bisa komitmen terhadap pribadi saya dengan bisa berdisiplin di ketentuan yang ada dalam ya sekolah MTS Imam Ilmus. Oke, disiplin kenapa Mas Fadil? Oh ya, jadi disiplinnya itu Coach, saya ini karena kan sudah ada ketentuan seperti itu Coach ya. Misalkan jadwalnya mulai misalkan dari jam 3 pagi salat tahajud dan yang lainnya sampai nanti tidur kembali. Nah, itu biasanya disiplin itu suka ada yang
yang bolong-bolong seperti itu coach. Mhm. Itulah, saya ingin bisa berdisiplin seperti itu. Baik, baik. Bolong-bolong itu karena memang terlalu banyak kegiatan gitu ya, Mas Fadel ya? Ya, mungkin di lain sisi juga banyak ya jabatan. Jaga kegiatan. Mas Fadel memang dia doyan manggung ya. Banyak jabatannya karena signifikannya di atas gitu. Jadi ingin lebih disiplin waktu karena masih banyak bolong di antara kegiatan asrama dan KBM. Begitu ya Mas Fadel ya? Iya, benar coach. Oke, talented people. Jadi pertama adalah dapatkan dulu tantangannya, digali saja. Seperti tadi saya dengan Mas Fadil ada 3 tantangan ya. Pertama membangun kerjasama tim yang lebih solid, satu visi, satu misi, satu frekuensi. Kedua adalah ingin bisa menjadi guru yang lebih profesional dalam artian mampu menyajikan materi yang lebih menarik untuk para santri. Dan yang ketiga ingin lebih disiplin karena banyak bolong di antara kegiatan asrama dan kegiatan KBM. Begitu ya Mas Fadil ya? Iya, benar coach. Tantangan. Oke. Dan people dari sini kita geser ke langkah kedua. Oke. Di langkah kedua adalah mana di antara top 10 talent DNA Mas Fadel yang kemungkinan digunakan secara berlebih. Jadi sehari-hari Mas Fadel berlebih menggunakan talenta itu dan kemudian menghambat untuk mengatasi tantangan itu. Kira-kira mana saja Mas Fadel di antara top 10 yang Mas Fadel gunakan secara berlebih? Boleh top 10-nya. Jadi top 10 yang saya miliki, Betul. jadi yang berlebihan gitu coach, sehingga menghambat saya untuk bisa mengatasi masalah itu ada di kompetitif, bersaing, ingin menjadi yang terbaik. Dan saya juga ini ya signifikan juga coach. Sudah kompetitif, ingin terus bersaing, signifikan, ingin manggung dan kelihatan dan berkontribusi terus gitu ya Mas Fadel ya? Iya benar coach. Oke. Nah, itu untuk permasalahan saya yang ingin membangun tim yang solid itu coach ya. Baik, baik. Talented people, kita tadi sudah ya mendengar ternyata ada di antara 10 ini yang secara berlebih dipergunakan oleh Mas Fadel deh. Pertama adalah kompetitifnya yang terlalu eksesif dipergunakan, ingin terus berkompetisi dan memang terlihat ya Mas Fadil banyak jabatannya, banyak kiprahnya, banyak perannya gitu. Tidak hanya sebagai guru bahasa Arab tetapi juga sebagai murabi yang harus memantau anaknya 24 jam di kegiatan asrama, tapi juga sebagai orang yang juga turut berpartisipasi di koperasi, tapi tidak hanya di koperasi, ternyata juga berpartisipasi di balai bahasa, betul ya, dan juga di pramuka. Gitu. Mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak tersebutkan itu memang kompetitifnya dan signifikannya memang berlebih disampaikan oleh Mas Fadil. Oke, Mas Fadil, kita geser ke pertanyaan yang ketiga. Oke, jadi talented people sudah menemukan talent yang memang dipergunakan secara eksesif dan berlebih. Nah, baru geser ke nomor 3. Di nomor 3 di antara top 10 talent DNA mana yang bisa dipergunakan mengatasi hambatan-hambatan tadi ya. Hambatannya tadi membangun kerjasama tim solid, ingin menjadi guru profesional, mampu menyajikan materi yang lebih baik, dan kemudian ingin lebih disiplin waktu, masih banyak bolong-bolongnya gitu ya. Kita lihat kembali di top 10-nya. Mas Fadil perhatikan, nah dari top 10 ini kira-kira mana yang bisa dipergunakan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Oke dok, coach. Yang bisa saya pakai top 10 saya untuk mengatasi masalah saya, untuk teamwork ini saya bisa pakai ada Jenin, iya betul. Terus ya selanjutnya ada forgiving, dan ada advisor coach ya. Oke, forgiving advisor untuk mengatasi tadi ya. Mengatasi. Kalau untuk ini coach, supaya bisa lebih menjadi guru profesional, menyajikan materi yang menarik. Ternyata saya punya coach ya, ini ada structure, ada goal getter. Ada goal getter nyusun ya. Oke. Jadi tadi talent people untuk mengatasi tim yang solid gitu ya. Mas Fadil itu punya jinin yang bisa dipergunakan.
Berarti jininnya dipergunakan. Untuk kemudian menjadi guru yang profesional, ada goal getter dan structure-nya Mas Fadel bisa dipergunakan, dan untuk mengatasi termasuk disiplin waktu juga bisa ke goal getter ya. Kemudian untuk membangun kerjasama tim, kemudian yang solid ya, kalau ada hal forgiving gitu ya, forgiving advisor bisa ditampilkan ke atas untuk mengatasi 3 tantangan tersebut. Begitu ya Mas Fadel ya? Iya, benar Coach. Oke, thank you. Talent people begitu ya. Jadi di pertanyaan yang ketiga. Nah, kita lihat ke pertanyaan yang keempat. Di pertanyaan keempat, lihat bottom talent yang 41 sampai 45 itu mana kemudian yang menghambat Mas Fadel untuk mengatasi tantangan di awal tadi. Kita lihat bottom talent-nya. Oke. Nah, bottom talent ini kira-kira mana yang memang akan menghambat untuk mengatasi tantangan tadi, Mas Fadel? Ya, ya itu sudah terlihat ya Coach ya di bottom Betul. 5 saya generous. Nah, generous. Sulit ya untuk dari minta bantuan. Ya kurang lebih banyak Coach. Caring juga, jadi kurang care terhadap teman. Karena kompetitif ya. Direktif. Ya, jadi satu arah saya gitu. Betul, betul. Jadi Mas Fadel gitu. Melihat ya talent people tadi caring-nya, kemudian generous-nya menghambat, dan direktifnya pun menghambat ya. Karena kan Mas Fadel orangnya ngelit kompetitif signifikannya, dan courage-nya gitu terlalu eksesif. Oke, kalau sudah dapat kita geser ke pertanyaan yang kelima. Nah, di pertanyaan kelima, sekarang Mas Fadel di antara top 10 Mas Fadel ini mana yang bisa digunakan untuk mengatasi bottom talent? Kita lihat lagi top 10-nya. Nah, di antara top 10 ini kira-kira mana yang bisa dipergunakan untuk mengatasi bottom talent-nya? Jadi ternyata ada juga coach ya top 10 saya ini yang bisa mengatasi bottom 5 saya itu forgiving, ya, advisor, genuine, dan ya kurang lebih seperti itu coach. Baik, ada forgiving, ada advisor, ada genuine, ada goal getter ya. Untuk decisive-nya, ada structure-nya juga ya Mas Fadel. Untuk decisive dan direktifnya kan Mas Fadel orangnya structure. Oke, sudah ketemu. Sekarang di pertanyaan ke-6 talent people, baik di Zoom ataupun di FB. Nah, di langkah ke-6, tentu dari tantangan tadi, coba susun kembali top 10 Anda sesuai dengan yang Anda ingin capai. Berarti untuk mengatasi tantangan yang di nomor 1 tadi. Setiap target atau situasi mungkin memerlukan talenta yang berbeda. Kita mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Saya ulang ya, kita yang mengawal talenta, bukan talenta yang mengawal kita. Mas Fadel coba disusun kembali ya untuk menyelesaikan 3 tantangan di pertanyaan nomor 1. Ya, jadi ketika saya sudah menyebutkan tadi masalah saya, ini saya bisa merunutkan nih top 10 saya. Itu saya bisa mulai dari goal getternya, structure. Habis itu ada forgiving, advisor. Setelah itu baru yang terakhir signifikan, accountable seperti itu. Oke, genuine ya, ada goal getter, structure, forgiving, advisor, genuine, baru yang lain significant, accountable-nya, kompetitif, self confidence-nya di bawah. Begitu ya Mas Fadel? Iya. Oke, talented people. Nah, berarti Mas Fadel sudah berhasil menyusun ulang top talent-nya dengan cara mengawal top 10 ini untuk mengatasi 3 tantangan yang ada di depan tadi. Oke, nah Mas Fadel di langkah ke-7 nanti next. Di langkah ke-7 adalah tempel susunan baru talent DNA sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tugas yang ingin diselesaikan. Jadi nanti Mas Fadel susun ulang dan baca susunan talent DNA tersebut dengan suara keras setiap akan melakukan hal tersebut. Bisa dilakukan begitu ya Mas Fadel ya? Ya, bisa insya Allah. Baik, nanti rencananya nempel di mana nih susunan baru dan untuk mengatasi 3 tantangan tadi?
Jadi saya menempel di tempat yang sering saya lihat, misalkan di lemari atau di kaca. Baik, baik. Pokoknya kalau kelihatan jelas itu memang saat kita melihat di cermin ya, ketika kita akan mengganti pakaian. Oke, mari kita lihat kesimpulannya ya. Apa yang menjadi kesimpulan dari diskusi ini adalah semua masalah ini bersumber pada talenta yang tidak dipergunakan dengan baik atau proporsional. Dan solusi untuk mengatasi juga ada pada talenta Anda. Oke. Dan kita akan dengarkan dari Mas Fadel. Mas Fadel, apa rasanya ketika tadi Mas Fadel mendapatkan coaching dengan 7 langkah talent DNA ini? Silakan Mas Fadel. Jadi yang saya rasakan setelah selesai sesi coaching ini, saya lebih mengenal jati diri saya, coach ya. Siapa saya, ya, bagaimana sikap saya, bagaimana karakter saya. Setelah saya mengetahui, mungkin karena terlalu berlebihan di karakter yang saya punya di top 10 ini, sehingga bottom 5 saya itu muncul. Ya, kurang care, terus juga susah diminta bantuan, susah mengambil keputusan, seperti itu, coach. Nah, ternyata dari bottom 5 itu, kita punya tools di top 10 itu dengan kelebihan kita untuk menutupi bottom 5 tersebut. Nah, karena dari bottom 5 ini akan menimbulkan beberapa masalah seperti itu, coach. Dan kita kembalikan lagi masalah tersebut itu bisa diatasi oleh top 10 yang kita punya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Fadel nih. Talented People pun bisa melakukan hal yang sama dengan cara melakukan 7 langkah coaching talent DNA kepada rekan, kepada sahabat, kepada teman-teman di sekitar Talented People ada gitu ya, dan memang mudah. Oke, Talented People, saya kembalikan setelah ngobrol santai kita selesai dengan Mas Fadel ke Mbak Fira. Mbak Fira dipersilakan. Baik, terima kasih Coach Dudi dan juga Mas Fadel sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita inspiratif dari yang tergambar dari Mas Fadel. Sangat menginspirasi kita semua ya. Coach Dudi, teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat. Sebelum kita menutup acara, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Mas Fadel rasakan? Silakan Mas Fadel. Ya, Mbak Fiza. Jadi manfaat yang saya rasakan, jadi untuk teman-teman talent DNA, kita harus mengetahui jati diri kita ini siapa. Sehingga ketika kita ingin mengambil langkah, kita bisa lebih tepat dan lebih maksimal menggunakan top 10 talent DNA yang kita punya. Betul. Dan itu juga kita akan berhati-hati juga ketika mengambil langkah, karena kita mengetahui bottom 5 kita ini seperti apa. Karena bottom 5 ini yang akan menimbulkan masalah dalam setiap pekerjaan atau aksi yang kita lakukan. Nah, caranya yaitu kita harus benar-benar mengetahui, paham apa top 10 dan bottom 5. Kurang lebih seperti itu Mbak Phil. Masya Allah, terima kasih Mas Fadel. Selanjutnya Coach Dudi, sebagai closing statement acara kita pada pagi hari ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Baik Mbak Fira, terima kasih. Tentu Talented People di Zoom dan di FB banyak manfaat dari diskusi ini bersama Mas Fadel terkait dengan manfaat talent DNA, dan kita akan simak terlebih dahulu video dari Pak Hari terkait dengan manfaat talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan,
Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people, bayangkan berapa banyak orang yang tak kenal dirinya, suami istri yang tak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena satu kata tak mengenal talent DNA-nya. Tentu dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya, hidupnya lebih bahagia dan lebih sukses. Dengan talent DNA, maka akan semakin banyak pasangan dan keluarga yang lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka akan semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. So, let's find your light and shine. Mbak Fira, terima kasih. Terima kasih Coach Dudi atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, simak beragam video melalui www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya. Bapak Ibu, siapa yang mendapat manfaat dari sesi pagi ini? Ketik saya pada kolom chat. Oke, Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapat kabar gembira? Ketik saya. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua. Bagi yang belum melakukan pengisian talent DNA, ataupun yang baru mengisi top 10 talent, nah, apa spesialnya? Berikut informasinya. Terima kasih, Pak Ade. Baik, Bapak Ibu, yang belum mengisi talent DNA, kami akan ada informasi promo untuk harga promo 45 talent ini dengan nominal investasi di Rp500.000. Dan juga untuk report karir dengan nominal investasi di Rp750.000. Oke. Talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, organisasi, korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom ataupun di FB, dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya berikut ini. Sudah tahu talenta kamu? Yuk cari tahu. Talent DNA, find your light and shine. Tutorial pengisian talent DNA. Link assessment akan kamu terima di email. Cek email kamu. Cek spam jika tidak menemukan emailnya di halaman utama. Klik link talent DNA di email. Kamu akan masuk ke halaman pengisian talent DNA. Geser slide untuk memilih yang paling sesuai dengan kamu atau yang paling tidak sesuai. Isi sampai selesai, klik tombol selesai. Cek email kamu untuk tahu hasilnya. Inilah kekuatanmu untuk berkembang. Ayo, share hasil talent DNA kamu ke keluarga, teman, saudara, pokoknya semuanya. Talent DNA, find your light and shine.
Bapak Ibu, itu tadi tutorial cara untuk mendapatkan talent DNA. Silahkan kunjungi www.talentdna.me, kemudian Bapak Ibu tinggal memilih tipe asesmen yang akan diambil. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang bingung caranya. Jika ada, mohon ketikkan di kolom chat. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi. Pagi. Makasih semuanya. Mbak Mira, thank you, Mas keren. Mas Fadil, makasih ya, keren ya. Mbak Sarah, makasih. Terima kasih. Makasih, keren. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta.